6 kami gabungkan dulu waktu itu. Terima kasih pada Budiku bahwa sudah hadir. Saya hanya bisa menjelaskan yang sudah kita coba laksanakan. Jadi rencananya dari Wonder Green itu adalah kita ingin mencoba membuka Wonder Green tapi di RT 2 di sini karena waktu itu kita di RT 3. Kemudian dalam sini RT 2. Ya, nanti tidak menutup kemungkinan warga RT 3, 2, 4, 5, 6 itu bergabung untuk menabung sampah di sini. Untuk teknisnya nanti bisa saya jelaskan. Ini saya bagikan, Ibu. Ini adalah sambil nanti saya bisa menjelaskan. Ini adalah jenis-jenis sampah yang diterima di bank sampah Wonder Green. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, nanti teknisnya adalah ibu-ibu mengumpulkan sampah di rumah, dipilah, dipisahkan seperti yang dijelaskan Bu Melani tadi. Sampah kering dibawa ke Wonder Green. Kemudian nanti di Wonder Green itu ada penimbangan sampah. Penimbangan sampah nanti berdasarkan jenis-jenisnya, Bu. Itu di situ kan tertulis tuh ada kardus per kilo berapa, duplek. Itu adalah semua sampah yang kering, yang anorganik bisa dijual di Wonder Green kecuali styrofoam, kemudian baju atau sandal. Sandal itu masih bisa, tapi baju itu gembes sudah nggak bisa. Itu ya, Mbak. Sama sampah-sampah yang rinso, bungkus rinso itu kami masih belum bisa. Dulu bisa, tapi kemudian setengah tahun terakhir itu ditolak karena jumlahnya harus banyak. Harus 1 truk dulu baru kami bisa menjual. Terus untuk mengumpulkannya di kami waktu itu di tempatnya Mbak Lia nggak memungkinkan. Terus akhirnya seperti itu. Kami memutuskan untuk tidak menerima yang seperti itu. Jadi yang tertulis di situ asalkan selain bungkus rinso, bungkus Indomie, terus styrofoam sama kayu sama gembes itu kami maksud adalah baju bekas, itu semua bisa dijual. Semua bisa dijual di Wonder Green. Modelnya nanti seperti ini, ada surat penerimaan tabungan sampah Wonder Green. Di situ nanti kita semua dapat nomor rekening, ada nama penabung, ada hari ya, kemudian dari dawis mana atau RT mana. Di situ ditulis, misalkan di sini ada nih ada sampah plastik sampah. Nanti tak jelaskan satu-satu jenisnya ya. Ada plastik sampah 3 kilo. Harganya berapa? Plastik sampah itu kayak bungkus soto itu loh, Bu. Bekas plastik resek itu tuh dihargain 200 per kilo. Kemudian ada mijel, oh ya itu belum tak tulis. Di situ mijel ada duplek, kemudian dijumlah. Pada waktu dijumlah, ini harga yang tertera di situ adalah harga yang sudah kami beli. Kami sanggup belinya seperti itu. Nanti kalau dulu kita masih dengan potongan 10%, tapi mulai tahun 2023 kami sudah tidak pemotongan. Jadi harga yang tersebut tidak. Kemudian setelah tertulis di sini, ini adalah tabungan punya Wonder Home ya. Ini ada 12.000. Kemudian kami masukkan ke buku tabungan. Buku tabungannya seperti ini. Dia nabung tanggal berapa, dapat berapa tiap bulannya. Kemudian dijumlahkan. Itu pun tidak bisa diambil sak wayah-wayah. Misalkan tapi konfirmasi ya, kami terima tabungan sampah itu 1 bulan sekali, biasanya di minggu keempat. Nanti menyesuaikan dengan jadwal Bu Mel ya, misalkan beliau ada sambangan, berarti nanti kita coba kesepakati yang di RT 2. Nah seperti itu, nanti terhitung jumlahnya berapa. Untuk pengambilan pun tidak harus menunggu banyak. Bisa misalnya, Bu aku butuh tak jikok sih ya, misalkan seperti itu. Itu yang tertulis di sini. Kemudian untuk jenisnya itu tak bacakan ya. Kardus itu kardus biasa, itu mau sobek mau bentuknya bagaimana tetap laku, itu 1.200. Duplek itu adalah kardus snack. Kardus snack itu tuh masuk ke duplek. Kemudian majalah itu juga ikut duplek. Kardus susu itu juga ikut duplek ya. Kemudian botol plastik atau bodong, itu tuh botol plastik yang kondisinya itu botol aqua, Bu, botol aqua. Jadi botol plastik, gelas aqua itu termasuk botol plastik atau bodong. Kemudian kaca itu baik kondisi pecah, itu harganya 200 per kilo. Tapi kalau kondisinya botol itu lebih tinggi, Bu.
seperti botol marjan ya. Botol marjan itu saya hitungnya per biji. Seperti misalkan botol marjan itu sekitar 200, kemudian kalau botol kecap itu bisa sampai 600. Nah, seperti itu. Kemudian kertas atau arsip putih. Kertas atau arsip putih itu bisa buku, Bu. Buku anak-anak yang sudah diisi itu dimasuk arsip putih. Itu bisa dijual, atau buku anak-anak yang satu masih begini, sampulnya dilepas, Bu. Sampulnya ini masuk duplek. Ini masuk duplek, nanti yang ininya masuk arsip. Jadi kan sayang kalau misalnya jenengan begini, ini masuknya buku. Kalau buku di situ harganya 1.000. Tapi kalau misalnya kita di arsip putih ini aja 1.200, ininya nanti masuk ke duplek. Seperti itu nggih. Kemudian kalau kertas buram, CD itu kayak buku-buku LKS anak itu masuk ke situ. Kemudian buku itu ya apapun buku itu dihargain 1.000, majalah itu dihargain 600 karena dia sama dengan duplek. Kemudian yang nomor 9, plastik campur. Plastik campur itu ember. Terus pot itu masuk putihan, Bu. Malah masuk putihan. Jadi kayak misalnya yang kita tempat snack yang tinbol ya. Tinbol itu masuk putihan, Bu. Itu malah lebih mahal. Itu harganya per kilonya 4.000. Itu tinbol itu masuk putihan. Kemudian di situ ada ya pokoknya pot, kemudian botol sampo, botol itu masuk juga plastik campur. Helm itu masuknya kekerasan, itu pun laku, Bu. Jadi helm rusak, sandal jepit rusak pun bisa. Itu masuknya adalah ke gembes tapi yang sandal itu. Kemudian sepatu, ya sandal sepatu bisa masuk itu gembes. Kemudian plastik kresek itu adalah kresek itu, jadi itu per kilonya 300. Itu mau bentuknya bagaimana, warna-warni itu tetap bisa dipisahkan. Kemudian seng atau kaleng, ya seng bekas karatan bisa. Kalau yang dimaksud kaleng itu adalah kaleng roti dan lain-lain, perkalengan di situ itu monggo, itu dihargain 1.500. Kalau untuk sak semen yang biasa, yang Bima yang ada plastiknya itu harganya 300, Bu. Tapi kalau yang nggak ada plastiknya itu harganya bisa sampai 600 per lembarnya. Kemudian aluminium. Aluminium itu panci-panci bocor, Bu. Punya panci bocor di rumah atau ceret atau itu bisa dijual ke aluminium, atau mungkin yang keran itu juga ikut masuk. Kemudian yang dimaksud dengan nium sari. Nium sari itu kayak Coca-Cola yang kaleng itu kayak. Tapi kalau yang yang bir brand itu tidak, itu masuk kaleng. Tapi yang benar tipis, yang kita pencet tipis itu masuk nium sari. Itu harganya per kilonya 10.000, Bu. Bir brand masuk kaleng. Masuk kaleng. Iya, kayak sarden itu juga masuk kaleng. Tempat kucing itu makan kucing itu juga kaleng. Kan kelihatan nggih, lebih tipis nggih. Kemudian besi A. Besi A itu macam-macam, Bu. Bisa di rumah misalkan ada potongan besi, kalau yang dia full itu namanya besi A. Tapi kalau yang B itu yang kosongan tuh, Bu, itu kita anggap ke besi B. Ada harga selisih 500. Kemudian kalau kabel itu kayak misalkan kabel-kabel charger, Bu, rusak. Nah, itu ditimbang, itu bisa. Itu gede, Bu, itu sekitar 4.000-an. Karena sebenarnya itu yang diambil tembaganya, tapi karena itu ada plastiknya, mereka menghargainya seperti itu. Kemudian tembaga sendiri itu 35.000. Tembaga itu adalah ada di dalam mesin cuci, ada kabel-kabel serat itu dalam pompa air. Ya, kalau pompa air kita hargai sendiri, Bu. Pompa air itu nanti dihargainya per kilo. Jadi misalkan pompa airnya beratnya 4 kilo. Nah, nanti dihargai 60 sampai 75.000 tergantung beratnya pompa. Itu kalau untuk pompa air sendiri. Nanti kita ada yang bijian. Kipas angin itu kalau bermerek bijian, Bu, 5.000. Tapi kalau kipas angin tidak bermerek itu masuk PC. Jadi nanti ditimbang yang sekilo dihargain itu tadi 1.500 kalau tidak bermerek. Yang bermerek itu seperti pokoknya ada kalau yang Niko dan lain-lain itu termasuk yang tidak bermerek. Kemudian di situ ada kuningan. Kuningan itu ya nggak semua orang punya, tapi memang harganya 75.000. Kalau HP itu yang mati, itu tuh kalau ada tombolnya, itu harganya malah 6.000, Bu. Jadi yang masih ada tombolnya itu 6.000, tapi kalau yang kayak punya kita begini, yang sentuh itu 3.000 kalau mati.
itu harganya ya. Seperti itu. Kemudian televisi mati bisa, itu harganya 20 ribuan. Monitor mati, komputer bisa, masih hidup, boleh Bu, nanti dicek dulu. Atau bisa kita dimanfaatkan kami. Kemudian ada aki motor itu juga dihargain ada 15.000. Kalau aki mobil ya nanti lebih tinggi ya Bu, ada yang 50.000, ada 75 tergantung ampernya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tapi